Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama dengan kelompok 7 yang beranggotakan 1. Awalul Ifsiyah Rahmah Adiani, 2. Reza Zuliansyah, dan ketiga Wahyu Andriani akan memaparkan materi tentang teorema fundamental kalkulus guna memenuhi tugas analisis real yang diampu oleh Dr. Pugu Wahyu Prasetyo, MSc. Teorema fundamental kalkulus tipe 1. Teorema 1. Misalkan F kecil, interval tertutup A, B dipetakan ke R, terintegral pada interval tertutup A, B dan F besar, interval tertutup A, B dipetakan ke R, kontinu pada interval tertutup A, B dan terdiferensial pada interval terbuka A, B dengan F besar aksen X sama dengan F kecil X untuk setiap X anggota interval tertutup A, B, maka berlaku hubungan integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan F besar B dikurang F besar A. Bukti diberikan epsilon. Definisi 1. Fungsi kontinu F besar X pada interval tertutup A, B yang memenuhi F besar aksen X sama dengan Fx untuk setiap X anggota interval terbuka A, B disebut antiderivatif fungsi F. Teorema fundamental kalkulus tipe 2. Teorema 2. Misalkan F interval tertutup A, B dipetakan ke R, terintegral pada interval tertutup A, B dan didefinisikan F besar interval tertutup A, B dipetakan ke R dengan F besar X sama dengan integral dari F dengan batas bawah A dan batas atas F, maka F besar kontinu pada interval tertutup A, B dan jika F kontinu di C anggota interval tertutup A, B, maka F besar terdiferensial di C dengan F besar aksen C sama dengan Fc. Ini berarti jika F kontinu pada interval tertutup A, B, maka d per dx integral dari ft dt dengan batas bawah A dan batas atas X sama dengan fx, X anggota dari interval tertutup. Bukti, mengingat F terintegral pada interval tertutup A, B, maka F terbatas pada interval tertutup A, B, sehingga terdapat K lebih besar dari 0, sehingga harga mutlak Fx kurang dari atau sama dengan K untuk setiap X anggota interval tertutup A, B. Ambil sembarang X, Y anggota interval tertutup A, B dengan X kurang dari Y, maka diperoleh harga mutlak F besar Y dikurang F besar X sama dengan harga mutlak integral dari F dengan batas bawah A dan batas atas Y dikurang integral dari F dengan batas bawah A dan batas atas X sama dengan harga mutlak integral dari F dengan batas bawah X dan batas atas Y
kurang dari atau sama dengan integral dari harga mutlak F dengan batas X dan batas atas Y kurang dari atau sama dengan K dikali harga mutlak Y kurang X. Dari hubungan ini dapat disimpulkan bahwa F besar kontinu karena F besar memenuhi kondisi Lipschitz pada interval tertutup A, B. Sekarang, misalkan F kontinu di C, anggota interval tertutup, dibuktikan F terdiferensial di C dengan F besar aksen C sama dengan Fc. Oleh karena F kontinu, maka untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga harga mutlak Fx dikurang Fc kurang dari epsilon untuk setiap X anggota interval tertutup A, B dengan harga mutlak X kurang C kurang dari delta. Jadi, untuk X lebih besar dari C dan harga mutlak X kurang C kurang dari delta, maka berlaku harga mutlak F besar X dikurang F besar C per X kurang C dikurang Fc sama dengan harga mutlak 1 per X min C dikali integral dari Ft dt dengan batas bawah A dan batas atas X dikurang integral dari Ft dt dengan batas bawah A dan batas atas C dikurang 1 per X min C dikali integral dari Fc dt dengan batas bawah C dan batas atas X sama dengan 1 per X min C dikali harga mutlak integral dari harga mutlak Ft dikurang Fc dt dengan batas bawah C dan batas atas X kurang dari 1 per X min C dikali integral dari harga mutlak Ft dikurang Fc dt dengan batas bawah C dan batas atas X kurang dari 1 per X min C dikali epsilon dikalikan integral dari dt dengan batas bawah C dan batas atas X sama dengan 1 per X min C dikali epsilon dikali dalam kurung X min C sama dengan epsilon. Hasil yang sama akan diperoleh untuk X kurang dari C, yaitu dengan menggunakan sifat integral dari F dengan batas bawah C dan batas atas X sama dengan negatif integral dari F dengan batas bawah X dan batas atas C. Ekspresi ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa limit berikut. Limit X mendekati C dengan F besar X dikurang F besar C per X min C sama dengan Fc atau F besar aksen C sama dengan Fc. Definisi 2. Fungsi F besar yang didefinisikan seperti pada Teorema 2 disebut primitif fungsi F. Contoh, diberikan fungsi G, interval tertutup, dipetakan ke R, dengan Gx sama dengan X kuadrat sinus Pi per X kuadrat untuk X lebih dari 0 dan kurang atau sama dengan 1. Gx sama dengan 0 apabila X sama dengan 0. Selanjutnya, didefinisikan
Gx sama dengan G besar aksen X. Tunjukkan G mempunyai antiderivatif tetapi tidak mempunyai primitif. Kemudian, gambarkan grafik kedua fungsi ini. Penyelesaian. Pertama, kita tentukan fungsi Gx. Untuk X lebih besar dari 0 dan kurang atau sama dengan 1, kemudian gunakan langsung formula derivatif hasil kali dan aturan rantai. Sehingga diperoleh Gx sama dengan 2x sinus pi per x kuadrat dikurang 2pi per x kosinus pi per x kuadrat. Untuk x sama dengan 0, gunakan definisi derivatif berikut. G0 sama dengan G besar aksen 0 sama dengan limit x mendekati 0 dengan G besar x dikurang G besar 0 per x min 0 sama dengan limit x mendekati 0 dengan x kuadrat sinus pi per x kuadrat dikurang 0 per x min 0 sama dengan limit x mendekati 0 x sinus pi per x kuadrat sama dengan 0. Jadi, derivatif G besar aksen X ada, yaitu G aksen X sama dengan 2x sinus pi per x kuadrat ditambah 2pi per x kosinus pi per x kuadrat. Untuk x lebih besar dari 0 dan kurang atau sama dengan 1. G aksen X sama dengan 0 jika X sama dengan 0. Jelas, antiderivatif G ada berdasarkan konstruksi. Di lain pihak, G tidak terintegral pada interval tertutup 0,1 karena G tidak terbatas di 0 sehingga primitif. G besar X sama dengan integral dari GT dt dengan batas bawah 0 dan batas atas X tidak ada. Grafik fungsi G besar dan G diberikan pada gambar 16.2. Grafik ini telah digambarkan dengan bantuan MATLAB. Teorema 3. Misalkan f kecil fungsi kontinu pada R dan Bx sebuah fungsi terdiferensial. Jika didefinisikan, G besar X sama dengan integral dari f kecil x dx dengan batas bawah A dan batas atas Bx. Maka diperoleh derivatif G besar aksen X bagi berikut. G besar aksen X sama dengan f kecil Bx dikalikan B aksen X. Bukti. Misalkan f besar X sama dengan integral dari f kecil T dt dengan batas bawah A dan batas atas X. Maka berlaku f besar Bx sama dengan integral dari f kecil T dt dengan batas bawah A dan batas atas Bx sama dengan G besar X. Ini berarti G besar X sama dengan F bundaran B, X dengan aturan rantai diperoleh G besar X sama dengan M besar aksen Bx dikalikan B aksen X sama dengan F kecil Bx dikalikan B aksen X. Di sini telah diterapkan teorema fundamental kalkulus tipe 2 untuk menentukan F besar aksen X sama dengan F kecil X. Selanjutnya, substitusi X dengan Bx diperoleh F besar aksen Bx sama dengan F kecil Bx. Contoh 3. Tentukan F aksen jika F dengan interval tertutup 0,1 yang dipetakan ke R didefinisikan sebagai berikut. 1. Fx sama dengan integral dari kosinus T dt dengan batas bawah 0
dan batas atas sinus X. Nomor 2, yaitu fx sama dengan integral dari akar pangkat 2 dari 1 plus t kuadrat dt dengan batas bawah x kuadrat dan batas atas x. Dibuktikan. Arahkan ke bentuk standar sehingga teorema fundamental kalkulus tipe 2 dapat digunakan. Untuk soal nomor 1, dalam soal ini yaitu E besar X sama dengan integral dari kosinus T dt dengan batas bawah 0 dan batas atas sinus X. Kita mempunyai f kecil X sama dengan kosinus X dan g kecil X sama dengan sinus X. Jadi diperoleh f besar aksen X sama dengan f kecil g X dikalikan g aksen X sama dengan kosinus sinus X dikalikan kosinus X. Hasil ini dapat diverifikasi secara manual sebagai berikut. F besar X sama dengan integral dari kosinus T dt dengan batas bawah 0 dan batas atas sinus X sama dengan sinus T dengan interval 0 sampai dengan sinus X sama dengan sinus dikalikan sinus X. Selanjutnya, dihitung derivatif f besar aksen X sebagai berikut. F besar aksen X sama dengan kosinus dikalikan sinus X dikalikan d per dt kali sinus X sama dengan kosinus dikalikan sinus X dikalikan kosinus X. Untuk soal nomor 2, dalam hal ini kita mempunyai f kecil X sama dengan akar pangkat 2 dari 1 ditambah X kuadrat dan f besar X sama dengan integral dari akar pangkat 2 dari 1 ditambah T kuadrat dt dengan batas bawah X kuadrat dan batas atas X sama dengan integral dari f kecil T dt dengan batas bawah 0 dan batas atas X dikurangi integral dari f kecil T dt dengan batas bawah 0 dan batas atas X kuadrat. Akhirnya diperoleh f besar aksen X sama dengan f kecil X dikurangi f kecil dikalikan X kuadrat dikalikan D per dt dikalikan X kuadrat. Diperoleh akar pangkat 2 dari 1 ditambah X kuadrat dikurangi 2X dikalikan akar pangkat 2 dari 1 ditambah X pangkat 4. Selanjutnya yaitu metode integral parsial dan substitusi. Teorema 4. Jika f kecil, G kecil dari interval tertutup A, B yang dipetakan ke R, keduanya terintegral pada interval tertutup A, B dan masing-masing mempunyai antiderivatif f besar dan g besar, maka integral dari f besar X dikalikan g kecil X dx dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan f besar B dikalikan g besar B dikurangi f besar A dikalikan g besar A dikurangi integral dari f kecil X dikalikan g besar X dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Ulasan pada kalkulus biasanya formula ini ditulis dalam bentuk praktis berikut. Integral UdV sama dengan UV dikurangi integral V du. Bukti. Tulis Hx sama dengan f besar X dikalikan g besar X, di mana X anggota interval tertutup A, B. Maka fungsi H terdiferensial karena ia sebagai hasil kali dua fungsi yang terdiferensial. Dengan menggunakan formula derivatif, hasil kali diperoleh. H aksen X sama dengan f besar aksen X dikalikan g besar X ditambah f besar X dikalikan g besar aksen X
sama dengan F kecil X dikalikan G besar X ditambah F besar X dikalikan G kecil aksen X. Jadi, H adalah antiderivatif fungsi F kecil G besar ditambah F besar G kecil. Mengingat F kecil dan G kecil terintegral dan F besar G besar kontinu, maka fungsi F kecil G besar ditambah F besar G kecil terintegral. Dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus tipe 1 diperoleh integral dari F kecil X dikalikan G besar X dengan batas bawah A dan batas atas B ditambah F besar X dikalikan G kecil X dx sama dengan HB dikurangi HA. Integral dari F besar X dikalikan G kecil X dx dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan F besar B dikalikan G besar B dikurangi F besar A dikalikan G besar A dikurangi integral dari F kecil X dikalikan G besar X dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Teorema 5. Misalkan P dengan interval tertutup A, B dipetakan ke R, terdiferensial dan terderivatif kontinu pada interval tertutup A, B. Jika fungsi I dipetakan ke R kontinu dan P interval tertutup A, B subset I, maka integral fungsi Pt dikalikan P aksen T dt dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan integral fungsi X dx dengan batas bawah Pi, batas atas Pb. Bukti. Misalkan C sama dengan PA dan D sama dengan PB. Jadi, I memuat interval dengan titik ujung C dan D. Oleh karena F kecil kontinu, maka primitif berikut ada F besar U sama dengan integral F kecil X dx dengan batas bawah C, batas atas U, di mana X anggota dari I. Dengan TFK tipe 2 atau teorema fundamental kalkulus 2 berlaku F besar aksen U sama dengan F kecil U. Didefinisikan fungsi H dengan interval tertutup A, B dipetakan ke R. HT sama dengan F besar Pt, di mana T anggota interval tertutup A, B. Dengan aturan rantai diperoleh H aksen T sama dengan F besar aksen Pt dikalikan P aksen T. Sehingga diperoleh H aksen T sama dengan F kecil Pt dikalikan P aksen T. Selanjutnya, gunakan teorema fundamental kalkulus tipe 1 dan fakta bahwa HA sama dengan F besar PA sama dengan F besar C sama dengan 0. Diperoleh integral dari F kecil Pt dikalikan P aksen T dt dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan integral dari H aksen T dt dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan HB dikurangi HA sama dengan HB. Di lain pihak, kita mempunyai HB sama dengan F besar PB sama dengan F besar D sama dengan integral dari Fx dx dengan batas bawah C, batas atas D. Mengingat PA sama dengan C dan PB sama dengan D,
maka terbukti bahwa integral dari f kecil pi t dikalikan pi aksen t dt dengan batas bawah a, batas atas b sama dengan integral dari f kecil x dx dengan batas bawah pi a, batas atas pi b. Contoh 8. Evaluasilah integral nilai berikut. Integral dari t per akar pangkat 2 dari 1 plus t kuadrat dt dengan batas bawah 0, batas atas 2. Dengan penyelesaian, di sini kita mempunyai a sama dengan 0, b sama dengan 2. Ambil pi t sama dengan t kuadrat dan fx sama dengan 1 per 2 kali akar pangkat 2 dari 1 plus x. Maka t per akar pangkat 2 dari 1 plus t kuadrat sama dengan f pi kali t kali pi aksen t. Batas integral baru adalah pi dengan interval 0,2 sama dengan interval 0,4 diperoleh integral t per akar pangkat 2 dari 1 plus t kuadrat dt dengan batas bawah 0, batas atas 2, sama dengan integral 1 per 2 kali akar pangkat 2 dari 1 plus x dx dengan batas bawah 0, batas atas 4, sama dengan akar pangkat 2 dari 1 plus x dengan interval 0 sampai 4 sama dengan negatif 5 dikurangi 1. Anda dapat mencoba dengan mengambil pi t sama dengan 1 plus t kuadrat. Satu lagi, tipe metode substitusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan integral. Teorema 6. Diasumsikan pi dengan j dipetakan ke r terdiferensial pada j dan pi aksen t tidak sama dengan 0 pada j. Misalkan C dengan pi j dipetakan ke r inverse dari pi dengan derivatif C aksen pi t sama dengan 1 per pi aksen t. Jika fungsi interval tertutup a, b dipetakan ke R kontinu dan Pj subset interval tertutup a, b, maka berlaku integral fungsi Pt dt dengan batas bawah a, batas atas b sama dengan integral fungsi x C aksen x dx dengan batas bawah pi a, batas atas PB. Bukti. Misalkan GT dengan integral fungsi Ps ds dengan batas bawah A, batas atas T, sehingga G aksen T sama dengan fungsi Pt. Selanjutnya, ambil Kx dengan G Cx, maka kata diferensial pada interval Pj dengan K aksen X sama dengan G aksen Cx kali C aksen X sama dengan fungsi P bundaran Cx dikalikan C aksen X sama dengan fungsi X C aksen X diperoleh GB sama dengan integral fungsi Ps ds dengan batas bawah A, batas atas B. Dan K PB sama dengan G C dikalikan PB sama dengan GB. Oleh karena K dikalikan PB sama dengan integral K aksen X dx
dengan batas bawah PA, batas atas PB sama dengan integral fungsi X dikalikan si aksen X dx dengan batas bawah PA, batas atas PB. Maka, formula dalam teorema ini terbukti. Teorema nilai rata bentuk integral. Teorema 7. Bila f AB dipetakan ke R kontinu pada AB, maka ada C anggota AB sehingga integral AB fx dx sama dengan VC B dikurangi A. Bukti. Mengingat f kontinu pada interval tertutup A, B, maka ia mencapai minimum dan maksimum dalam interval tertutup A, B. Dikatakan, M kecil sama dengan infimum X anggota interval tertutup A, B fx, dan M besar sama dengan suprimum X anggota interval tertutup A, B fx. Jadi, fx lebih dari atau sama dengan M kecil kurang dari atau sama dengan M besar. Dengan mengintegralkan ketiga ruas pada ketaksamaan ini, diperoleh integral fx dx dengan batas bawah A, batas atas B, lebih dari atau sama dengan M kecil dikalikan B kurangi A, kurang dari atau sama dengan M besar dikalikan B dikurangi A. Diperoleh integral dari fx dx dengan batas bawah A, batas atas B per B dikurangi A, lebih dari atau sama dengan M kecil, kurang dari atau sama dengan M besar. Oleh karena itu, berdasarkan teorema nilai antara Bolzano, terdapat C anggota interval tertutup A, B, sehingga FC sama dengan 1 per B kurangi 1 integral dari fx dx dengan batas bawah A, batas atas B. Dengan demikian, TNR terintegral terbukti. Selanjutnya, yaitu teorema 8. Bila Fg dari interval tertutup A, B dipetakan ke R kontinu pada interval tertutup A, B dan Gx lebih dari atau sama dengan 0 pada interval tertutup A, B, maka C anggota interval tertutup A, B. Sehingga integral dari fx dikalikan gx dx dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan fc dikalikan integral dari gx dx dengan batas bawah A, batas atas B. Bukti. Syarat Gx lebih dari atau sama dengan 0 pada teorema ini dapat juga diganti dengan syarat Gx tidak berubah pada tanda di dalam interval tertutup A, B. Dalam kasus Gx kurang dari atau sama dengan 0, maka dapat diambil negatif G sebagai penggantinya G, sehingga syarat pada teorema tetap terpenuhi. Contoh 9. Misalkan F, G dengan interval tertutup A, B dipetakan ke R kontinu pada interval tertutup A, B dan berlaku integral F batas bawah A, batas atas B sama dengan integral G batas bawah A, batas atas B. Buktikan bahwa terdapat C anggota interval tertutup A, B, sehingga FC sama dengan GC. Penyelesaian. Cukup gunakan TNR integral dan sifat aljabar integral, yaitu integral F batas bawah A, batas atas B sama dengan integral G batas bawah A, batas atas B menuju integral F dikurangi G,
batas bawah A, batas atas B sama dengan 0. Dengan mengambil Hx sama dengan Fx kurangi Gx, maka terdapat C anggota interval tertutup A, B. Sehingga integral Hx dx dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan Hc. Dengan menggabungkan kedua hasil ini, diperoleh Fc dikurangi Gc sama dengan Hc sama dengan 0, yaitu Fc sama dengan Gc. Teorema 9. Misalkan F aksen, F double aksen, sampai dengan Fn ada pada interval tertutup A, B dan F pangkat n plus 1 anggota R interval tertutup A, B. Maka Fb sama dengan Fa ditambah F aksen A per 1 faktorial B dikurangi A ditambah F double aksen A per 2 faktorial B dikurangi A sampai dengan F pangkat N A per N faktorial B dikurangi A pangkat N plus Rn. Dengan suku sisa Rn diberikan oleh Rn sama dengan 1 per N faktorial integral F pangkat N plus 1 T dikalikan B dikurangi T pangkat N dt dengan batas bawah A, batas atas B. Bukti. Terapkan integral parsial pada Rn sama dengan 1 per N faktorial integral F pangkat N plus 1 T dikalikan B kurangi T pangkat N dt dengan batas bawah A, batas atas B. Dengan mengambil U sama dengan 1 per N faktorial dikalikan B dikurangi T pangkat N dan dv sama dengan F pangkat N plus 1 T dt, maka diperoleh du sama dengan negatif N per N faktorial B dikurangi T dipangkatkan N-1 sama dengan negatif 1 per N dikurangi 1 faktorial dikalikan B dikurangi T dipangkatkan N-1 dengan V sama dengan F pangkat NT. 1 per N faktorial dikalikan integral F pangkat N plus 1 T dikalikan B dikurangi T dipangkatkan N dt dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan 1 per N faktorial dikalikan B dikurangi T dipangkatkan N dikalikan F pangkat N T dengan batas bawah A, batas atas B ditambah 1 per N dikurangi 1 faktorial dikalikan integral F pangkat NT dikalikan B dikurangi T dipangkatkan N-1 dt dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan negatif 1 per N faktorial dikalikan B dikurangi A dipangkatkan N dikalikan F pangkat NA ditambah 1 per N dikurangi 1 faktorial dikalikan integral F pangkat NT dikalikan B dikurangi T dipangkatkan N-1 dt dengan batas bawah A, batas atas B. Selanjutnya, integral parsial diterapkan pada 1 per N dikurangi 1 faktorial dikalikan integral F pangkat NT dikalikan B dikurangi T dipangkatkan N-1 dt dengan batas bawah A, batas atas B. Untuk memperoleh berikut adalah 1 per N faktorial dikalikan integral F pangkat N plus 1 T dikalikan B dikurangi T pangkat N
dt dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan negatif 1 per n faktorial dikalikan B dikurangi A dipangkatkan n dikalikan F pangkat n A dikurangi 1 per n dikurangi A faktorial dikalikan B dikurangi A dipangkatkan n-1 dikalikan F dipangkatkan n-1A ditambah 1 per n dikurangi 2 faktorial dikalikan integral dari F pangkat n-1 T dikalikan B dikurangi T dipangkatkan n-2 dt dengan batas bawah A, batas atas B. Contoh 10. Kita terapkan formula suku sisa ini untuk mengaproksimasi fungsi f(x) sama dengan 1 per A ditambah x dipangkatkan 2, di mana x anggota 01. Hitunglah aproksimasi untuk f1 per 2 dengan menggunakan polinomial Taylor derajat 3, dan hitunglah kesalahan aproksimasinya. Penyelesaian, di sini kita mempunyai A sama dengan 0, B sama dengan 1 per 2, dan fx sama dengan 1 per 1 ditambah x dipangkatkan 2 dengan mudah diperoleh derivatif berikut. F aksen x sama dengan minus 2 per 1 ditambah x dipangkatkan 3. F double aksen x sama dengan 6 per 1 ditambah x dipangkatkan 4. F triple aksen x sama dengan minus 24 per 1 ditambah x dipangkatkan 5. F 4 X sama dengan 120 per 1 ditambah X dipangkatkan 6. Berdasarkan 16.4.3 kita dapat ekspansi berikut. F1 per 2 sama dengan F0 ditambah F aksen 0 per 1 faktorial dikali 1 per 2 dikurangi 0 ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial dikali 1 per 2 dikurangi 0 dipangkatkan 2 ditambah F triple aksen 0 per 3 faktorial dikali 1 per 2 dikurangi 0 dipangkatkan 3 ditambah R3 sama dengan 1 per 2 dikali 1 dikurangi 2 dikali 1 per 2 ditambah 3 dikali 1 per 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikali 1 per 2 dipangkatkan 3 ditambah R3 sehingga sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 3 per 4 dikurangi 1 per 2 ditambah R3 sama dengan 1 per 4 ditambah R3. Diperoleh F seper 2 yaitu seperempat, sedangkan eksaknya adalah F seper 2 sama dengan 1 per 1 plus seper 2 dikuadratkan sama dengan 4 per 9. Ternyata aproksimasi ini memberikan kesalahan nyata, yaitu harga mutlak seperempat dikurangi 4 per 9 sama dengan 7 per 36, sama dengan 0,194. Selanjutnya, kita periksa nilai suku sisa R3 menurut hasil tersebut, yaitu R3 sama dengan 1 per 3 faktorial dikalikan integral F pangkat 4T dikalikan seper 2 dikurangi T dipangkatkan 3 dt dengan batas bawah 0, batas atas seper 2. Sama dengan seper 6 dikalikan integral 120 per 1 plus T dipangkatkan 6 dikalikan seper 2 dikurangi T dipangkatkan 3 dt dengan batas bawah 0, batas atas seper 2. Sama dengan 20 dikalikan integral seper 2 dikurangi T dipangkatkan 3 per 1 plus T dipangkatkan 6 dt dengan batas bawah 0, batas atas tengah. Berikut ini cukup sulit diintegralkan secara eksak. Untuk membuat sebuah estimasi, kita ambil nilai terbesar yang mungkin terjadi, yaitu dengan menetapkan batas atas untuk F pangkat 4T sama dengan 120 per 1 plus T pangkat 6 kurang dari atau sama dengan 120 untuk T anggota interval 0 seper 2 sehingga diperoleh estimasi berikut. R3 kurang dari atau sama dengan 120 per 6
dikalikan integral 1/2 dikurangi T dipangkatkan 3 dt dengan batas bawah 0, batas atas 1/2. Sama dengan 120 dikalikan negatif 1/4 dikalikan 1/2 dikurangi T dipangkatkan 4 dengan batas bawah 0, batas atas 1/2. Sama dengan 1/5 dikalikan negatif 1/2 dipangkatkan 4 diperoleh 5/16 yaitu 0,312. Berdasarkan hasil ini, jelas bahwa kesalahan nyata 0,194 masih kurang dari estimasi kesalahan 0,312. Jika integral pada R3 diselesaikan dengan berdekatan, numerik diperoleh R3 sama dengan 20 dikalikan 0,009722 sama dengan 0,194, yaitu persis sama dengan kesalahan nyata. Terima kasih telah menonton dan mempelajari materi tentang teorema fundamental kalkulus pada video ini. Jangan lupa terus belajar ya.